Oke, sekarang kita bakalan coba untuk kerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan jarak dan perpindahan yang kemarin ya. Nah, di sini misalkan ada 4 orang siswa nih berjalan pada lintasan A, B, C, D, E. Misalkan aja ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui kira-kira berapa perpindahan setiap siswa kalau misalkan ada Iskandar, Joko, Nelly, dan Neneng yang berjalan di lintasan ini. Nah, untuk yang pertama kita coba kerjakan yang Iskandar dulu. Nah, sini si Iskandar itu berjalan dari A ke D. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini A, dia bakal jalan ke D. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar perpindahannya? Untuk mencari perpindahan, kita ingat, kita tinggal kurangin aja posisi akhir dikurangi posisi awal. Di sini posisi akhir dari si Iskandar, si X-nya itu adalah 4 dan posisi awalnya itu adalah min 6. Nah, di sini dikarenakan X0-nya adalah min 6, jadi ya kita tinggal kurangi. Jadi 4 dikurang min 6 ini bakal berubah menjadi 4 plus 6 sesuai dengan aturan matematika. Dan kalau kita selesaikan operasi perhitungan ini, akan kita dapatkan perpindahan itu sama dengan 10 meter. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Yang selanjutnya kita akan coba nih mencari si Joko. Si Joko berjalan ya, typo. Si Joko jalan dari C ke A. Nah, ini posisi C dan dia jalan ke A. Kita lihat di sini posisi awal si Joko itu tuh berada di bagian C, sedangkan posisi akhirnya adalah di X. Posisi awalnya 0, yang ini ya, lalu posisi akhirnya adalah min 6, sehingga kita dapatkan perpindahan dari si Joko itu adalah negatif 6. Jadi simpel sekali ya, tinggal kurangin aja akhir kurang awal, selalu gitu, mudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan lihat si Nelly. Nelly di sini berpindah dari C ke E. Jadi C ke E. Dia jalan gitu ya. Nah, di sini delta X ya, berarti C-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dan X0-nya sama dengan 0. Jadi ini awalnya dan ini akhirnya. Gitu. Nah, coba nih sekarang Neneng nih. Kalian coba kerjain dulu nih untuk Neneng nih. Dia jalan dari B ke E. Berapa perpindahan dia? Aku kasih waktu 5 detik lah ya untuk kalian mikir. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ya 9 meter. Jadi di sini posisi awalnya kan sama dengan min 3 ya. Jadi X0-nya ini dan posisi akhirnya itu adalah 6. Jadi tinggal 6 min 3 berarti 6. Min ketemu min jadi positif. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Begitu. Oke. Nah, itu untuk nomor 1 nih. Next kita lanjut di nomor 2. Oke. Di nomor 2, di sini ada sebuah lapangan sepak bola ya. Jadi ini lapangan. Dan lapangan ini berukuran panjangnya 100 meter dan lebarnya 60 meter. Jadi dia punya panjang, Dia punya panjang itu 100 meter. 100 dan lebarnya 60. Oke. Lalu ada seorang pemain bola namanya Ruli. Nah, si Ruli ini melakukan pemanasan. Dia mutar si lapangan 3 kali. Jadi dia jalan dulu kan 100, 60, 100 lagi, 60. Nah, satu putaran ini dikali 3, berarti 3 kali putar ya di sini. Nah, hal yang ingin kita ketahui adalah berapa jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ruli. Oke. Sama kayak sebelumnya. Sebelum kita bahas, coba kalian kerjain dulu. Yang dicari adalah jarak dan perpindahan. Aku kasih kalian waktu 5 detik. Atau aku boleh pause dulu ya. Nah, silakan pause dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah dapat jawabannya? Nah, sekarang kita samakan. Apakah sama atau enggak jawaban kalian dengan jawabanku? Nah, di sini kita mesti tuliskan nih. Kan ada
100 meter ke kanan, 60 meter ke atas, 100 meter ke kiri, 80 meter ke bawah. Nah, untuk jarak, nah kamu ingat nih, kalau jarak itu adalah penjumlahan dari total lintasan dia. Berarti kita tidak perhatikan arahnya. Ya, kita tidak perhatikan arahnya. Kita tinggal jumlahin aja 100 tambah 60 tambah 100 tambah 60. Udah dijumlahin. Nah, tapi ingat, dia si Ruli itu bergerak 3 putaran. Berarti 320 kita kalikan 3. Nah, dapatlah nilainya adalah 960 meter. Jadi 100 tambah 60 tambah 100 tambah 60 kali 3. 320 dikalikan 3 hasilnya 960 meter. Begitu. Gampang sekali. Mudah ya. Nah, perpindahannya gimana? Bagaimana nih? Coba kalian perhatikan. Posisi awal dari Ruli itu kan di 0 ya. Posisi akhirnya juga 0. Nah, berarti kesimpulannya adalah iya, perpindahannya sama dengan 0 karena posisi awal dan akhir ya sama-sama 0. Jadi data X sama dengan X min X0 ditinggal 0 kurang 0. Ya 0. Gak ada perubahan ya. Jadi si Ruli mau dia mutar sampai 60 kali sekalipun, 60 putaran, perpindahan dia tetap 0. Itu jaraknya tadi ya tinggal dikali aja. Oke, itu si Ruli. Nah oke, sekarang kita ada di problem 3 atau soal 3 ya. Di sini kita akan coba untuk observasi untuk melakukan penelitian terhadap seekor kata. Jadi sini ada kata ya. Kata ini dia punya posisi awal itu min 3,1, berarti X-nya min 3 dan Y-nya itu 1. Jadi cara gambarnya itu ya, ingat kalau kalian punya koordinat itu selalu X, Y. Jadi X-nya min 3, Y-nya 1. Nah, kemudian dia melompat nih, dia melompat ke kanan, lalu melompat lagi ke atas, sehingga posisinya berubah menjadi 2,13. Berarti X-nya 2, Y-nya 13. Ini X. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak dan perpindahan dari kata tersebut? Nah, sekali lagi coba kalian challenge diri kalian dulu, kerjain dulu soalnya baru kalian lihat kunci jawaban. Oke. Ya. Kita hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hal pertama untuk menjawab soal ini, kita coba gambar dulu ya lintasan dari si kata. Kalau kita gambarkan lintasan dari kata itu bisa mirip-mirip segitiga kayak berikut nih. Jadi dia itu gerak dulu, lompat ke kanan, lalu lompat ke atas ya. Jadi lintasannya bentuknya segitiga. 1, 2. Ya kayak gitulah. Oke. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu nih bagian bawah dan bagian tinggi dari si segitiganya. Untuk bagian bawahnya ya gampang ya, tinggal kita kurangin aja. Di sini ini posisi akhir, ini posisi awal, berarti sama seperti sebelumnya. Akhir kurang awal berarti 2 min 3 sama dengan 2 tambah 3 berarti 5. Berarti bagian bawahnya adalah 5 meter. Nah, bagian atasnya gimana bang? Sama aja. Berarti tinggal akhir kurang awal. Nah, awalnya di mana nih? Kan awalnya di 1 meter ya. Yang ini ketutupan dia 1 meter. Berarti tinggal 13 kurang 1. Dapatlah 12 meter. Ya, jadi pada bagian si X dia jalan, dia lompat, itu 5 meter. Dan pada bagian Y dia melompat, itu adalah 12 meter. Sehingga total jarak tempuh si kata ini adalah 5 tambah 12 sama dengan 17 meter. Seperti itu. 5 meter yang X, 12 meter yang Y. Khusus untuk jarak ya. Tapi kalau misalkan perpindahan, nah nggak bisa kayak gitu. Oke. Ingat perpindahan itu kita harus cari vektor. Jadi kita perlu tentukan vektor. Sebenarnya ini bisa kita pakai vektor X dan Y. Tapi karena kebetulan kalian belum belajar vektor,
Jadi nanti kita pakai cara vektor ya di bab berikutnya. Untuk saat ini kita pakai cara Pitagoras aja. Nah, jadi gini ya, misalkan ini 5, ini 12. Berarti kalian punya sisi samping dan sisi depan itu 5 dan 12 kan? Ini berapa? Nah, perpindahan itu kan lintasan lurus paling dekat saat si katanya berpindah. Intinya garis lurus saya. Ya, di sini kalau misalkan kalian coba perhatikan, untuk mencari si perpindahan tinggal kita cari aja sisi miringnya. Ya, jadi di sini kita bisa cari 5, 12 dan R itulah sisi miring. Nah, di sini kita bisa dapatkan nih, oh ternyata kita bisa gunakan Pitagoras dan kita dapatkan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 169. Ini sama dengan 13 meter. Jadi perpindahan dari si kata ini saat melompat adalah 13 meter. Nah, ini pakai cara Pitagoras. Tapi nanti ada cara penulisan vektor. Gak usah pusing, kita bahas di materi berikutnya. Untuk saat ini cara kerjanya gini dulu, yang paling simpel. Nah, sekarang di problem 4. Di sini ada si Regar. Dia lari nih satu putaran. Set. Yeah. Nah, sekarang hal yang ingin kita cari adalah kelajuan rata-rata. Masih ingat enggak kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata itu sama dengan berapa jarak dibagi waktu. Ingat ya, jarak bukan perpindahan. Untuk kelajuan. Oke. Nah, di sini jaraknya itu kan sama dengan 1600 ya meter. Dan waktunya itu 192 detik. Berarti kita bisa tinggal cari aja V sama dengan S per T dan kita dapatkan V-nya sama dengan 8,3 meter per sekon. Udah simple. Hebat sekali, simple itu. Oke. Nah, aku rasa itu aja untuk video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton. Next kita bakal coba untuk bahas tentang apa itu kecepatan dan kelajuan. Oke? Karena tadi kan ada disinggung nih soal kelajuan nih. Jadi next video bakal bahas lebih dalam tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.